Pemirsa, kita akan memasuki kabar Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin memantau ketersediaan komoditas bahan pokok yang dinilai menyebabkan tingginya inflasi di Kota Seribu Sungai ini. Monitoring ke salah satu pasar tradisional, yaitu Pasar Kuripan Banjarmasin Tegah ini, dilakukan Wali Kota Banjarmasin bersama Forkopimda dan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, Paisukan Selasa 15 November 2022. Pemerintah Kota Banjarmasin memantau ketersediaan komoditas bahan pokok yang dinilai menyebabkan tingginya inflasi di Kota Seribu Sungai ini. Monitoring ke salah satu pasar tradisional, yaitu Pasar Kuripan Banjarmasin Tengah ini, dilakukan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Forkopimda dan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, Baisukan Selasa 15 November 2022. Berapa yang sudah dibilang? Di mana? Harga berapa? Pokoknya di sana sudah 28. 28. Ini dijual berapa? 35. Kalau yang ini bang sudah kupas? Sama aja. Sama aja. Bukan dulu kalau Ya. Kilo juga nih. Kalau putih aman. Ini bombay bang. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Takuni Prima TV memedahkan, walaupun inflasi di Banjarmasin mulai mengalami penurunan, namun kada berarti harga komoditas bahan pokok di pasaran turun. Harga beras di pasaran masih Rp17.000 seliternya dibandingkan harga normalnya Rp12.500 seliternya. Ibnu Sina menyatakan, naiknya harga beras dikarenakan kelangkaan beras lokal di pasaran, disebabkan gagal panen yang dialami bebuan petani di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan dalam beberapa bulan ini. Pengendali inflasi DPD Kota Banjarmasin beserta Forkopimda juga sengaja melihat langsung sidang pasar untuk ngecek harga-harga. Karena inflasi kita ini kan sudah mulai ada penurunan tapi masih tinggi. Nah, kami berharap harga-harga bisa stabil, tapi memang di pasaran penyebab inflasi nomor satu misalnya beras. Beras itu memang terjadi kelangkaan, terutama beras Banjar. Karena tadi gagal panen, ya kan? Nah, tadi Pak Haji cerita bahwa biasanya yang 12.000, Mayang, Unus 25.500, sekarang harganya sudah 17.000. Nah, bukan berarti harga mahal kemudian keuntungan mereka meningkat, tidak. Justru mereka inginnya harga itu stabilnya seperti semula, bisa keuntungan lebih besar. Memang berdampak secara keseluruhan. Kalau beras premium nggak ada masalah, tapi kalau beras lokal itu yang jadi masalah. Karena kalau kita ini orang Banjar ini kan makannya makan beras lokal. Nah, justru karena gagal panen tadi, saya tanya Pak Haji tadi, yang ini panen baru harganya sudah 16.000. Kemudian stok lama yang panen tahun lalu kan tidak semua cadangannya cukup, sehingga kelangkaan juga, harganya lebih mahal. Sementara harga beras premium justru masih stabil, sedangkan komoditas lainnya yang mengalami kenaikan, ujar Ibnu Sina, adalah minyak lamak, daging ayam, daging sapi, lombok, wan bawang.